Selamat berjumpa kembali para praktisi di bidang pendidikan, juga para mahasiswa, para pelajar, termasuk di dalamnya juga para dosen maupun para guru yang ada di seluruh penjuru tanah air kita. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang Pancasila, di mana dalam beberapa waktu ke depan kita akan banyak berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kita tahu bahwa Pancasila merupakan salah satu pegangan hidup dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara bagi setiap elemen masyarakat, setiap warga negara yang mengaku sebagai warga negara atau masyarakat Indonesia. Ada beberapa fungsi dari Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Yang pertama adalah bahwa Pancasila merupakan dasar negara dari sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang bernama Indonesia, di mana dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam mengatur aspek-aspek pemerintahan negara. Kita tahu bahwa aspek-aspek pengaturan sebuah pemerintahan negara tentu tidaklah mudah, namun dengan dasar Pancasila, pengaturan pemerintahan sebuah negara yang bernama Indonesia ini dapat berlangsung dan berjalan dengan amat baiknya, mulai dari pemerintahan tingkat pusat sampai ke jenjang pemerintahan tingkat daerah, baik mulai dari daerah provinsi, kemudian ke bawahnya lagi kabupaten atau kota madya, kemudian sampai ke kecamatan, bahkan sampai level rukun tetangga, di mana mereka-mereka yang berkecimpung di dalamnya, terutama dalam aspek yang paling rendah dalam struktur pemerintahan adalah di tingkat desa atau kelurahan, yang kesemuanya berpandangan bahwa kesepakatan sejak dulu, terutama sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, telah disepakati bahwa Pancasila akan digunakan sebagai satu-satunya dasar dalam pengaturan pemerintahan yang begitu rumitnya. Namun sudah sekian lama pemerintahan kita berjalan, meskipun dalam berbagai masa orde, pemerintahan kita seringkali mengalami berbagai peristiwa yang memang itu adalah bagian dari pendewasaan sebuah bangsa, di mana saat ini pemerintahan Indonesia sudah semakin maju, sudah semakin diperhitungkan oleh khalayak pergaulan antar bangsa di dunia. Kemudian fungsi Pancasila yang kedua, setelah yang pertama adalah sebagai dasar negara, kemudian yang kedua adalah Pancasila merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia, di mana Pancasila merupakan visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan, baik itu berbangsa maupun bernegara. Kita tahu bahwa Pancasila mengandung makna berupa pilar-pilar yang jumlahnya 5. Dalam 5 sila tersebut sudah sangat jelas, mulai dari aspek yang berhubungan dengan ketuhanan, kemudian sampai aspek yang terakhir yaitu aspek berkeadilan sosial. Maka dengan ideologi itu tersebut, maka Pancasila telah berhasil menjadi visi yang begitu sempurna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh warga negara Indonesia. Kemudian fungsi dari Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara yang ketiga, itu adalah bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Yang ini mengandung makna bahwa Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup
dalam kehidupan keseharian yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, dalam pilar-pilar Pancasila itu telah begitu detailnya Pancasila dengan butir-butirnya menyampaikan pandangan yang merupakan pandangan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu sila dengan sila yang lain, dalam rangka menjadi petunjuk bagi masyarakat Indonesia dalam berkehidupan keseharian, di mana dalam kehidupan keseharian itu seluruh rakyat Indonesia telah sepakat bahwa menempatkan unsur ketuhanan menjadi salah satu pilar pertama dalam berkehidupan, sampai pilar-pilar berikutnya yang terakhir, yaitu aspek berkeadilan sosial. Kemudian berikutnya bahwa Pancasila juga berperan dalam fungsinya sebagai dasar negara menjadi cita-cita sekaligus tujuan bangsa Indonesia, di mana hal ini mengandung arti bahwa Pancasila merupakan cita-cita serta tujuan dari bangsa Indonesia, di mana cita-cita luhur tersebut akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Dan ini merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan masyarakat Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan nasionalnya, yaitu pembangunan manusia seutuhnya, yang mana mengandung arti bahwa pembangunan nasional Indonesia harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik untuk kebutuhan jasmaniah maupun kebutuhan rohaniah. Tiada negara yang memiliki dasar negara sesempurna dari Pancasila kecuali Indonesia. Oleh karena itu kita patut menjaganya, patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena para pendiri bangsa dengan perjalanan yang begitu panjangnya telah menyepakati sebuah dasar negara yang begitu dapat mempersatukan bangsa ini dari segala keberbedaannya. Kemudian fungsi berikutnya yaitu bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dari bangsa Indonesia, yang mana Pancasila akan membentuk sikap sekaligus mental atau cara berpikir yang diejawantahkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, di mana kepribadian ini akan membentuk bahwa bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang memang berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Bangsa Indonesia tentu akan berbeda jauh dengan negara-negara barat. Bangsa Indonesia juga berbeda dengan negara-negara di Timur Tengah. Bangsa Indonesia juga berbeda dari negara-negara dari sub-Afrika maupun bangsa-bangsa yang lain. Sejak dulu bangsa Indonesia memiliki banyak sekali keunikan sekaligus kekhasan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Di antara keunikan-keunikan tersebut adalah jiwa-jiwa yang terkandung di dalam unsur-unsur atau pilar-pilar Pancasila, di mana masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia, warga negara Indonesia berketuhanan. Semuanya tidak ada yang ateis, bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat religius. Juga masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia mengandung prinsip berkehidupan dengan mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan. Pun demikian bangsa Indonesia menomorsatukan unsur-unsur persatuan, karena bangsa Indonesia dengan segala kesadarannya menyadari bahwa bangsa Indonesia bertumpu kepada unsur-unsur perbedaan yang selama ini telah sekian lama memisahkan unsur-unsur bangsa melalui berbagai upaya-upaya pencaplokan oleh bangsa-bangsa barat sebagai kabinet dalam imperialisme. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu untuk terus memupuk rasa persatuan. Pun demikian dengan kekhasan, yaitu jika terjadi sesuatu permasalahan,
maka bangsa Indonesia akan terus mengejar yang namanya pencapaian solusi melalui berbagai tindakan-tindakan permufakatan musyawarah. Pun demikian dengan bangsa Indonesia secara ekonomi maupun secara yang lain, lebih mengedepankan unsur-unsur keadilan sosial bagi seluruh bangsanya. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara juga merupakan falsafah hidup yang menyatukan bangsa ini. Pancasila merupakan sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang betul-betul majemuk. Bahkan bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang tergolong bangsa yang multikultural. Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, beragam agama, beragam kepercayaan, beragam bahasa, beragam adat, beragam istiadat, dan sebagainya yang sifatnya beragam. Namun di antara keberagaman tersebut dengan Pancasila, unsur-unsur perbedaan tersebut disatukan dalam sebuah bingkai yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana dalam menjalankan kehidupan baik bermasyarakat maupun bernegara, masyarakat Indonesia telah dengan sejarahnya yang panjang menempatkan unsur-unsur atau pilar-pilar yang ada di dalam sila-sila Pancasila itu sebagai falsafah hidup, di mana dengan falsafah hidup yang sama itu pula lah maka keberagaman yang muncul yang ada, bahkan keberagaman itu ada sejak zaman dulu kala, akan menjadi senjata yang ampuh dalam mempersatukan Nusantara ini. Kemudian Pancasila dalam hal ini sebagai dasar negara juga merupakan sebuah perjanjian luhur bagi bangsa Indonesia, di mana perjanjian luhur ini menyangkut kesepakatan para pendiri bangsa bahwa sejak 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia melalui Soekarno dan Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia telah menyatakan bahwa negara ini telah berdiri dengan tegak sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain, atau dalam istilahnya bangsa Indonesia yang statusnya semula sebagai bangsa yang terjajah menjadi sebuah bangsa yang merdeka, bebas dari unsur-unsur penjajahan. Namun ingat, penjajahan saat ini pun belum tuntas, terutama penjajahan-penjajahan dalam era modern, terutama dalam hal kesenjangan ekonomi. Tentu ini menjadi kewajiban kita semuanya, seluruh unsur bangsa, seluruh elemen anak bangsa, untuk terus meningkatkan yang namanya roda perputaran bernegara, bermasyarakat, dan ber yang lain. Oleh karena itu, para pendiri bangsa telah sepakat bahwa setelah kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya, tidak membutuhkan waktu yang lama, 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, dan 18 Agustus 1945 telah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia saat itu, yaitu disahkannya pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pada saat itu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia, dan semuanya sepakat bahwa yang namanya Pancasila akan dibela sampai titik darah penghabisan, sampai kapanpun. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara juga berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang mengandung makna bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup, juga menumbuhkan kesadaran sekaligus cita-cita hukum dan moral yang meliputi suasana kejiwaan, sistem yang mengatur segala macam
bangsa Indonesia dari berbagai sisi. Cita-cita hukum diantaranya adalah bahwa Pancasila merupakan pemersatu dalam sifat-sifat bangsa Indonesia, bentuk dan tujuan yang namanya negara Indonesia. Cita-cita moral juga mengandung makna bahwa hukum tentang kehidupan rakyat yang terkait dengan keagamaan dan kemasyarakatan. Pun demikian dengan cita-cita kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial dan perdamaian nasional merupakan hak sekaligus kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara juga merupakan jiwa dari seluruh elemen bangsa Indonesia, di mana Pancasila telah ada sejak zaman dulu kala, bahkan sejak zaman di mana negara Indonesia itu resmi berdiri, resmi dikumandangkan proklamasinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin beberapa ratus tahun yang lalu istilah Pancasila belum dikenal luas di tengah masyarakat Indonesia yang waktu itu masih berbentuk berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang diantaranya berwujud kelompok-kelompok kerajaan yang bersifat kedaerahan, di mana pada saat itu kerajaan-kerajaan yang pernah jaya di Indonesia semuanya telah menyadur, tersurat maupun tersirat, yang memang setelah 1 Juni 1945 baru disadari bahwa nenek moyang kita pun sebetulnya telah mengkristalisasi apa-apa yang menjadi pilar-pilar kehidupan sesuai dengan unsur-unsur dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dalam hal ini Pancasila sudah selayaknya bagi kita dijadikan sebagai panutan utama dalam berkehidupan, baik itu berkehidupan secara individu, berkehidupan secara kekeluargaan, berkehidupan sebagai sebuah masyarakat, berkehidupan sebagai sebuah kelompok, ataupun bernegara dalam wawasan yang memang disatukan dalam sebuah wawasan Nusantara. Oleh karenanya, demi menumbuhkan, demi mensosialisasikan kembali bahwa Pancasila merupakan dasar negara bagi seluruh elemen bangsa ini, maka tiada kata lain bahwa pendidikan tentang Pancasila itu pun harus kembali dibumikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kita tentu akan merasa kangen, tentu akan merasa rindu apabila Pancasila suatu ketika menjadi kebanggaan bagi seluruh dada masyarakat dan warga negara Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai kebijakan dari pemerintah, terutama untuk mengatur bahwa yang namanya Pancasila merupakan salah satu materi ilmu pokok yang harus diajarkan di segala jenjang pendidikan, mulai dari anak-anak prasekolah bahkan sampai tingkat perguruan tinggi sampai pasca doktoral. Tentu ini dalam rangka membentuk karakter bangsa Indonesia yang memang harus berbeda karakternya dari seluruh elemen bangsa ini dari elemen-elemen lain yang di luar Pancasila, sehingga bangsa Indonesia akan dapat dengan mudah mencapai cita-citanya, mencapai visinya yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tujuan pembangunan nasional tidak semata-mata hanya memikirkan tentang pembangunan di sektor ekonomi saja, tidak hanya membangun di sektor tertentu saja, namun di segala sektor harus dipersatukan dalam sinkronisasi sebuah kebijakan pembangunan yang memang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga mencerdaskan kehidupan berbangsa sekaligus memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dari aspek-aspek tadi, Pancasila sebagai dasar negara perlu kita tanamkan kembali, terutama di era-era yang saat ini menjadi era kemajuan teknologi, terutama teknologi di bidang komputasi,
maupun teknologi di bidang konfirmasi tentang komunikasi. Oleh karenanya bangsa Indonesia perlu dan terus untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka mempertahankan Pancasila itu tidak hanya sebagai lambang-lambang dalam seremonial saja, namun juga merasuki seluruh jiwa dan raga dari seluruh elemen bangsa ini, sehingga semuanya akan menuju ke satu platform yang sama, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya, mulai dari Sabang hingga Merauke, mulai dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, mulai dari ujung utara sampai ujung selatan pun dari seluruh Indonesia. Oleh karenanya bangsa Indonesia perlu untuk terus-menerus membina, mensinkronkan seluruh elemen yang ada di dalam tubuhnya, dalam hal ini adalah tubuh bangsa Indonesia, untuk terus menyatu, agar suatu ketika nanti bangsa Indonesia mampu tampil menjadi pemimpin yang sangat disegani di dunia, yang mana itu pernah dilakukan oleh nenek moyang kita sewaktu Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram ada di masa Musa, ada di masa-masa puncak kejayaannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini marilah kita terus membina tekad untuk terus mempertahankan Pancasila ini sebagai dasar negara. Bahkan Pancasila merupakan harga mati bagi seluruh bangsa Indonesia dalam menjalankan berbagai kegiatan bernegara maupun bermasyarakat. Demikian penjelasan singkat kita tentang kedudukan Pancasila sebagai sebuah dasar negara bagi bangsa besar yang namanya bangsa Indonesia. Mudah-mudahan penjelasan ini, pembahasan ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, Anda semuanya untuk tidak berkeberatan memberikan tombol klik, like, kemudian Anda komentari, kemudian Anda share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.